Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang lingkungan pendidikan. Apa lingkungan pendidikan itu? Mari simak penjelasannya. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita mencerdaskan bangsa. Dalam pelaksanaannya, pendidikan membutuhkan tempat penunjang yang disebut juga lingkungan pendidikan. Berikutnya adalah pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Berikut adalah ciri-ciri lingkungan pendidikan yang berkualitas. 1. Berintegritas tinggi. 2. Sumber daya yang beragam. 3. Pengendalian yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, adanya adaptasi dan fleksibilitas. Yang kelima, keterpusatan peserta didik. Berikut adalah tujuan lingkungan pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber budaya pendidikan yang tersedia guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. 2. Mengajarkan dan menyeleksi tingkah laku umum untuk mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memberikan pengajaran mengenai pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus dalam mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Berikut adalah 3 jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga bersifat alamiah serta wajar, sehingga pendidikan di lingkungan keluarga disebut pendidikan informal. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah dirancang secara sengaja dan dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu, sehingga pendidikan di lingkungan sekolah disebut pendidikan formal. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat tidak bersyarat berjenjang dan aturan-aturannya pun longgar, sehingga pendidikan di lingkungan masyarakat disebut pendidikan non-formal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, dalam membedakan pendidikan berdasarkan lingkungannya. Mengapa dikatakan tripusat? Karena terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Keluarga juga memiliki jaringan interaksi yang bersifat interpersonal, yaitu memiliki hubungan antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lain, seperti hubungan antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, maupun antara anak dengan anak. Selain itu, keluarga juga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan yang pertama. Dengan itu, cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh pada proses belajar anak. Yang kedua ada pendidikan dalam lingkungan sekolah. Pendidikan dalam sekolah adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Sekolah mempunyai tujuan untuk membimbing, mengarahkan, serta mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru, guna mempelajari kurikulum bertingkat. Seperti yang ada di Indonesia, ada pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai pada bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar siswanya. Yang ketiga ada pendidikan dalam lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan seringkali diabaikan dan cenderung tidak terlihat. Namun, pada kenyataannya, lingkungan masyarakat justru memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa belajar pada anak. Pada hakikatnya, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial yang selalu berubah. Masyarakat adalah kesatuan makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Definisi mengenai masyarakat secara khusus dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan serta terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pendidikan dapat dikatakan sukses bila para peserta didiknya dapat melaksanakan proses belajar dengan baik dalam berbagai lingkungan pendidikan, mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, maupun pendidikan masyarakat. Dalam kaitannya dengan proses belajar, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri maupun dari luar diri peserta didiknya. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dalam lingkungan keluarga. Pertama, cara orang tua mendidik. Setiap orang tua memiliki cara-cara tersendiri dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, baik maupun buruknya cara orang tua mendidik akan membentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Faktor selanjutnya yaitu relasi antar keluarga. Hubungan yang baik antara orang tua, saudara, serta anak merupakan hal terpenting agar anak bisa selalu terbuka kepada keluarganya, serta akan tercipta keberhasilan dalam belajar anak. Ketiga, ada suasana rumah. Terciptanya suasana di rumah yang damai akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar, sedangkan suasana rumah yang gaduh akan menghambat proses belajar anak. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap proses belajar anak. Keadaan ekonomi yang memadai tanpa adanya kesusahan dalam membiayai anak akan pendidikan akan membuat anak semakin giat belajar. Namun di samping itu, tidak sedikit orang-orang sukses yang latar belakangnya memiliki ekonomi kurang mampu dapat mencapai kesuksesannya karena memiliki kegigihan dalam berusaha dan belajar. Yang kelima, pengertian orang tua. Dalam faktor ini, orang tua menjadi pokok utama yang memberikan pengaruh dalam pendidikan anak. Selain tugas anak yang harus mematuhi perintah orang tua juga dituntut untuk dapat memahami anak-anaknya. Yang terakhir, faktor latar belakang kebudayaan keluarga. Tingkat pendidikan dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi sikap anak dalam belajar, sehingga orang tua harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak sehingga anak dapat terdorong dalam belajar. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang faktor-faktor penunjang keberhasilan pendidikan di dalam sekolah. Yang pertama yaitu faktornya materi yang dipelajari, yakni berkaitan dengan materi yang diberikan pada siswa. Jika siswa telah memahami atau telah mengetahui konsep dalam pengalaman siswa, maka akan mempercepat proses penguasaan materi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan siswa. Artinya, faktor yang berkaitan dengan lingkungan siswa, jika lingkungan menguntungkan, melengkapi, serta mampu mempengaruhi, maka siswa lebih cepat menguasai materi dan berpengaruh pada prestasi atau hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, faktor instrumental, yakni berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada saat pembelajaran siswa. Misalnya, seperti media pembelajaran, kelengkapan alat siswa berupa buku paket, serta kepedulian orang tua dalam memenuhi kelengkapan belajar anak. Nah, yang keempat, keadaan individu siswa. Artinya, berkaitan dengan motivasi atau minat belajar siswa. Karena faktor minat sebagai faktor penentu keberhasilan siswa. Meskipun sebagai sarana terpenuhi, lingkungan mendukung serta kepedulian orang tua tinggi, akan tetapi minat tidak ada, akan menyebabkan rendahnya prestasi. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, faktor ini meliputi perencanaan,
pelaksanaan, serta tindak lanjut dalam pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa ada di dalam lingkungan masyarakat. Menurut Slameto tahun 2003, faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa meliputi yang pertama, kegiatan siswa dalam masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan di masyarakat, siswa akan semakin berkembang. Tetapi siswa juga tidak boleh terlalu banyak mengikuti kegiatan di masyarakat, karena akan mengganggu belajar. Siswa harus pandai-pandai dalam mengatur waktunya. Yang kedua, mass media. Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, video, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik, dan lain-lain. Mass media yang baik akan memberi pengaruh yang baik pula terhadap siswa dan juga proses belajar. Nah, yang ketiga yaitu teman bergaul. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul sendiri akan lebih cepat masuk dalam jiwanya. Jadi lebih teliti untuk memilih teman bergaul. Memilih teman bergaul yang bisa memberi dampak positif kepada siswa sendiri. Yang terakhir, yang keempat, bentuk kehidupan masyarakat. Mengusahakan tinggal di tempat yang memiliki masyarakat yang berperilaku baik, seperti mendidik anaknya dan menyekolahkan anaknya, sehingga dapat berpengaruh baik pada masyarakat yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan antar lingkungan pendidikan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan keluarga dengan sekolah. Yang kedua, keterkaitan lingkungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, keterkaitan lingkungan keluarga dengan masyarakat. Untuk pembahasannya pertama yaitu tentang hubungan keluarga dengan sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 Ayat 4, dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikannya pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Hubungan keluarga dengan sekolah adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan antara keluarga dan sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologis. Untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hubungan keluarga dengan sekolah. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi antara wali murid dengan gurunya. Yang kedua, mempererat hubungan antara keluarga dengan sekolah. Yang ketiga, terjalin komunikasi dan saling memberikan informasi. Yang keempat, memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan hubungan keluarga dengan sekolah. Yang pertama yaitu adanya kunjungan ke rumah anak didik seperti contoh gambar di atas. Yang kedua yaitu case conference, rapat atau konferensi tentang kasus seperti contoh yang ada di gambar. Lalu yang terakhir adanya daftar nilai atau rapot seperti contoh yang ada di gambar. Selanjutnya, manfaat hubungan lingkungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, adanya saling pengertian antara sekolah dan pihak masyarakat. Yang kedua, menarik simpati masyarakat sehingga dapat meningkatkan relasi serta perhatian pada sekolah tersebut. Dan yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. Jenis kegiatan hubungan lingkungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, rapat bersama dengan komite sekolah. Yang kedua, konsultasi dengan tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, melayani kunjungan tamu. Hubungan lingkungan keluarga dengan masyarakat. Hubungan antara lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, keluarga adalah peletak dasar-dasar pendidikan sosial bagi anak yang di dalamnya terdapat pendidikan akan pandangan hidup dan norma sosial. Yang kedua, masyarakat adalah wadah pengembangan kemampuan sosial anak yang di dalamnya terdapat
kebudayaan, mobilitas sosial, dan peran-peran sosial yang bisa dipelajari dan diambil oleh anak. Manfaat hubungan lingkungan keluarga dengan masyarakat. Yang pertama, mengajarkan kebudayaan antara keluarga dengan masyarakat. Yang kedua, mengajarkan mobilitas sosial. Yang ketiga, membantu peranan sosial baru. Dan yang keempat, membentuk pribadi yang memiliki sifat solidaritas. Jenis kegiatan dalam hubungan lingkungan keluarga dengan masyarakat. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, ronda rutin atau bergilir. Dan yang ketiga, pengajian rutin. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.